untuk prodi logistik perdagangan internasional itu kurikulumnya sudah kurikulum yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dun Sanak Batandang. Berjumpa kembali. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan yang kita akan bahas hari ini. Saya yakin sesuatu yang mungkin Dun Sanak Batandang selama ini sering miss atau tidak tahu informasi sebenarnya. Selamat datang kepada Uni Yosi Suryani. Ya, terima kasih. Salam kenal ya Uni ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Batandang yang merupakan podcast rutin kita dari akun YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, yang dimana kita memang konsisten dan komitmen menyampaikan informasi terkait perindustrian dan perdagangan melalui media sosial. Jadi Dun Sanak Batandang, izinkan saya memperkenalkan Uni Yosi Suryani ini merupakan Kepala Prodi Logistik Perdagangan Internasional Politeknik Negeri Padang ya Uni ya. Betul. Salam kenal Uni. Salam kenal. Gimana kesan pertama datang di Batandang? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kita nggak nyangka juga nih ya, ada podcast juga yang di Dinas Perdagangan. Dan alhamdulillah kita diundang untuk hari ini ke sini. Karena jujur yang akan kita omongin hari ini, mudah-mudahan sesuatu informasi yang sebenarnya tadi jadi Dun Sanak Batandang sebelum mulai podcast saya sempat diskusi dengan Uni Yosi, dan jujur ternyata memang informasi-informasi itu keliru dan kita tidak mengetahui selama ini. Jadi nanti Uni bisa sampaikan ke Dun Sanak Batandang, mudah-mudahan bermanfaat ya nih ya. Oke. Silakan Uni memperkenalkan diri secara singkat. Mungkin Dun Sanak Batandang ingin tahu Uni ini siapa, dari mana. Terima kasih, Rani ya. Iya betul. Saya Ibu Yosi ya, Yosi Suryani tepatnya. Saya ada Kaprodi, koordinator program studi untuk logistik perdagangan internasional di Politeknik Negeri Padang. Kemudian latar belakang untuk pendidikan S1 ya. Pendidikan saya justru di akademisi ya. S1-nya di manajemen, kemudian S2-nya perencanaan pembangunan, dan S3-nya ilmu ekonomi di Universitas Andalas. Kemudian lahir di Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi. Asli ya Uni ya? Iya. Oke, ini di Politeknik Negeri Padang, saya jadi dosen di situ udah dari tahun 2003. 2003 udah lama ya Uni ya? Iya, betul. Jadi ada yang menarik Uni, tadi kita kan sempat berbincang sebelum masuk ruangan podcast ya. Saya sendiri jujur selama ini punya pemahaman dan informasi bahwa Politeknik Negeri Padang itu hanya kampus yang jurusannya khusus teknik saja dan hanya untuk D3. Betul, salah ya Uni ya? Salah ya. Nah itu makanya jadi ternyata bukan gitu ya. Jadi sebenarnya Politeknik Negeri Padang itu bedanya dengan kampus-kampus negeri lain itu apa Uni? Politeknik Negeri Padang mungkin kita sudah sering ya sosialisasi sebenarnya. Karena ini bukan kampus baru ya. Dulu kita cerita sedikit tentang sejarah Politeknik Negeri Padang ini. Di tahun 97 itu nama Politeknik kita itu bukan Politeknik Negeri Padang, tapi Politeknik Engineering Universitas Andalas. Awal berdiri ya Uni? Iya, betul. Di tahun 87. 87 ya, itu udah lama ya Uni ya? Betul. Kemudian ini dikarenakan bidang pendidikannya hanya keteknikan waktu itu, sipil, mesin, ya, kemudian komunikasi, elektro. Dan di tahun 97 itu kita ada bidang baru yang masuk, bukan hanya keteknikan saja atau rekayasa, tapi sudah masuk tata niaga. Jadi Politeknik itu terbagi dua, bidang rekayasa dan bidang tata niaga. Oh, sudah berkembang ya Uni ya? Betul. Kemudian penamaannya juga sudah berubah. Jadi Politeknik Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang. Nah, untuk mencapai kemandiriannya, Politeknik Universitas Andalas ini kemudian identik ya, kita tukar nama dengan Politeknik Negeri Padang. Dan di tahun berikutnya kita sampai sekarang itu memang konsisten ya untuk pengembangan jalur vokasional. Vokasional. Ya, vokasional namanya. Ini membutuhkan praktikum ya, yang perbandingannya 60%
praktek, kemudian 40% adalah teorinya. Jadi kita itu menghasilkan mahasiswa, alumni yang siap pakai, yang betul-betul bisa berkompetensi di dunia kerja, nah, seperti itu. Kalau umpama pakaian ini yang dikeluarkan outputnya dari Politeknik Negeri Padang ini adalah pakaian yang ready to wear ya Uni ya, artinya Ya, sudah siap pakai betul. gitu ya. Ya, betul sekali. Yang agak menarik tadi Uni jelaskan bahwa vokasi ya. Kita mungkin kalau bahasa Om kita bisa simpulkan vokasi itu kan yang lebih banyak prakteknya Uni ya. Ya. Itu berarti untuk Politeknik Negeri Padang sendiri itu sebenarnya berbeda dengan jurusan teknik yang di kampus-kampus lain. Betul. Yang sangat signifikan perbedaan itu apa Uni? Kami lebih ke applied-nya ya. Applied-nya kemudian kita banyak kerjasama dengan dunia industri. Misalnya seperti ada di teknik mesin ya. Mereka itu ada kerjasama dengan Trekindo misalnya. Dan Trekindo ini mahasiswa yang berprestasi di situ itu sudah langsung diambil oleh Trekindonya. Oh, direkrut langsung ya Uni ya? Iya, langsung. Ya. Kemudian ada dengan PLN juga seperti itu di Elektro. Terus kemudian di kami yang di Prodi Logistik Perdagangan Internasional itu juga punya kan ya dari industri logistik terutama perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia, dan mereka pun juga sudah bersedia untuk mengambil alumni kami kalau misalnya dia direkomendasikan yang misalnya yang punya kompetensi ya untuk memasuki dunia kerja langsung gitu. Padahal mereka belum tamat loh, ini baru selesai ya. Berarti memang kalau jurusan logistik mungkin kita bisa katakan termasuk yang baru Uni ya. Di Sumbar sendiri kayaknya cuma PNP ya yang punya ya. Ya. Itu di bawah di bawah jurusan teknik ya, kelompok atau rumpunnya itu termasuk di teknik apa ekonomi? Kita di situ tata niaga. Tata Jadi niaga bidang ya, rekayasa dan bidang tata niaga. Dan yang tata niaga ini ada jurusan administrasi niaga, akuntansi, bahasa Inggris ya. Itu stratanya D3 atau? Kalau untuk ada yang D3, ada yang D4, ada yang sarjana S2 terapan. Oke, jadi Dusun Abatandang ini kayaknya cukup perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya saat ini Politeknik Negeri Padang juga sudah ada jurusan pasca sarjananya Uni ya? Iya, pakai satu prodinya. Oh, jurusan apa itu? Akuntansi. Akuntansi. Nah, akuntansi lagi. Jadi memang perlu di sini momennya kita meluruskan informasi. Jujur, saya yakin Dusun Abatandang dan semua yang mendengarkan selama ini kan punya asumsi dan informasi itu kan karena memang dulu itu kan familiarnya Politeknik Negeri itu kan yang pertama hanya D3, yang kedua itu hanya jurusan teknik. Nah, ternyata faktanya sudah berkembang. Saat ini itu jauh berbeda ya Uni, sudah ada jurusan akuntansinya, juga sudah ada yang jurusan baru yang jurusan logistik ya Uni, dan juga ada S2 dan S1-nya. D4 ya. Ya, betul. Kalau prodi logistik itu bukan jurusan ya, tapi dia prodi di bawah jurusan administrasi niaga. Jadi jurusan administrasi niaga itu ada 5 prodi di situ. Ada administrasi bisnis prodinya, ada usaha perjalanan wisata, ada destinasi pariwisata, ada prodi logistik perdagangan internasional, dan ada bisnis digital. Jadi artinya jurusan yang dibuka itu jurusan yang sebenarnya kekinian dan memang cukup punya benang merah dengan isu-isu yang sedang lagi dibutuhkan. Terkini ya Uni ya. Jadi Dusun Abatandang ini sebenarnya momennya pas Uni. Ini kan sekarang menjelang anak-anak pada mau tamat ya jadi mungkin Dusun Abatandang yang punya anak-anak, punya keluarga yang mungkin sedang mencari referensi untuk tempat kuliah. Kalau memang kira-kira ada yang tadi disebutkan dari Uni Yosi, jadi bisa jadi salah satu preferensi Uni ya. Ya. Bisa mencari informasi di web kami ya, di pnp.ac.id. Di situ lengkap semuanya. Nanti kita akan tag di tayangan YouTube kita Uni. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Dusana yang membutuhkan ya. Dan satu lagi Uni, secara manajemen kalau dulu ya awal berdiri kita kan tahu Politeknik itu kan satu bendera dengan UNAN ya, Universitas Andalas. Kalau sekarang mereka masih bergabung atau sudah terpisah manajemennya? Kalau manajemen sudah terpisah. Jadi administrasi dan keuangannya kami sudah terpisah. Yang masih menyatu itu kampusnya. Kampus ya. Maksudnya kami kalau untuk lewat ke kampus itu masih menggunakan jalur UNAN ya, jalannya UNAN. Tapi lewat belakang ya biasanya seperti itu. Berarti secara
keuangan, manajemen dan pengurusan semua tuh betul-betul sudah terpisah. Betul, sudah terpisah. Terpisah ya. Ya. Berarti tapi statusnya masih negeri ya Uni ya. Betul, Negeri masih, ya. ya negeri. Hanya memang kampus untuk lokasi kampus masih bergabung di Unan ya Uni ya. Masih lokasinya tidak bisa kita pindahkan begitu saja ya, karena memang peralatan kita masih di situ ya, tempat praktek juga kan, memindahkan tempat praktek labor itu tidak gampang ya. Iya, berarti kan untuk seperti fasilitas laboratorium apa semua tuh terpisah dengan Unan ya, sudah betul, terpisah. Menarik Unia, ternyata keberadaan Politeknik Negeri Padang sendiri itu hadir dengan tujuan menciptakan alumni-alumni yang dianggap lebih siap tempur untuk masuk ke dunia kerja ya. Karena tadi Uni bilang 60% dari kurikulum lebih difokuskan kepada praktikum dibandingkan dengan memberikan materi di kelas ya Uni. Ya. Berarti kalau kita bisa simpulkan untuk kurikulum sendiri bagi jurusan yang ada di PNP itu akan berbeda dengan jurusan contoh nih Uni ya, teknik elektro di Politeknik Negeri Padang dengan teknik elektro di jurusan di kampus lain itu akan berbeda. Iya, karena yang sangat signifikan sekali ya untuk penyusunan kurikulum ya. Itu yang pertama kita selalu update dengan dunia industri. Jadi apa yang dibutuhkan oleh dunia industri itulah yang kita masukkan ke dalam penyusunan kurikulum kita gitu, dan itu selalu kita update terus. Paling cepat itu sekali setahun kita juga harus, karena tingkat kebutuhan industri itu kan selalu update ya. Nah, itu yang kita sesuaikan. Berarti saat ini kehadiran Politeknik Negeri Padang itu kita bisa mempunyai hubungan yang erat ya Uni dengan dunia perindustrian dan perdagangan pastinya ya. Ya. Uni sebagai ya akademisi ya, pandangan Uni sendiri tentang perdagangan di Sumbar dari kacamata Politeknik Negeri Padang sendiri itu gimana Uni? Kalau perdagangan sih ya sepertinya memang penyumbang perekonomian di Sumatera Barat khususnya ya, itu perdagangan dan pariwisata itu udah jelas. Kemudian di samping industri pengolahan dan pertanian ya yang kita galakkan sekarang ini. Dan penyumbang yang terbesar itu sekitar industri pertanian itu kan 19-20% untuk penggerak roda perekonomian di Sumatera Barat. Nah, yang harus kita perhatikan sekarang ini adalah bagaimana supaya petani-petani kita itu bukan hanya untuk menyediakan bahan baku saja berproduksi, tapi dia harus mampu untuk menciptakan barangnya. Gitu. Nah, kelemahan kita kan di Sumatera Barat seperti itu. Jadi petani-petani itu hanya punya kemampuan untuk bahan baku saja, penyediaan bahan baku, dan sementara dia belum bisa menghasilkan atau mengolah barangnya. Pengolahan lebih lanjutnya masih rendah kemampuan kita di Sumbar ya Uni ya. Betul. Dan kalau boleh saya pinjam istilah hilirisasi ya, itu sebenarnya juga perlu penekanan ke sana. Jadi kalau kita khusus untuk perdagangan internasionalnya, yang diminta oleh negara itu kan bukan hanya untuk bahan baku ya, komoditi bahan bakunya saja, tapi ada negara-negara yang ingin supaya kita itu diolah menjadi bahan jadi. Ya. Ini kan kita tahu nih Uni, Politeknik Negeri Padang punya jurusan baru logistik ya. Ini kalau kita bisa tarik ke belakang itu sebenarnya yang jurusan yang bisa dikatakan happening, karena kan sekarang dengan kondisi perdagangan yang sudah bisa akses kemana-mana gitu, artinya kita bisa akses keluar, orang luar juga bisa akses ke sini, itu kan artinya keberadaan jurusan logistik ini punya peran penting ya untuk menciptakan generasi muda atau alumni-alumni dari kampus yang memang nanti bisa bersaing di dunia kerja, punya peran penting yang bisa mengejar pertumbuhan industri dan perdagangan di Sumatera Barat khususnya Uni ya. Nah, kalau menurut Uni sendiri dari pihak akademisi ya dari Politeknik Negeri Padang, apakah logistik itu merupakan masalah utama dan mendasar untuk perdagangan di Sumatera Barat? Karena mengingat 3 jalur perdagangan itu kan ada darat, laut, dan udara maksudnya. Baik, perlu kita luruskan sedikit ya, kalau logistik dan internasional itu bukan jurusan. Oh, bukan ya? Tapi prodi. Oh, prodi, maaf. Oke, prodi. Saya salah sebut. Jadi prodi. Sebenarnya kalau kita bikin level prodi, jurusan itu yang paling tinggi prodi ya, Uni ya? Jurusan dulu. Oke. Kemudian baru prodinya di bawah. Oke, jurusannya tadi jurusan administrasi niaga. Oh ya, oke. Dari 5 prodi. Salah satunya logistik perdagangan internasional. Kalau kita melihat untuk segi
logistiknya ya, yang untuk Sumatera Barat itu sebenarnya kita lihat dulu logistik itu apa sebenarnya. Logistik itu identik dengan pergerakan barang, ya, bagaimana barang itu bisa berpindah. Kalau misalnya kita menghasilkan barang, tapi barang tidak berpindah, itu bukan kegiatan logistik namanya. Perpindahan barang itu pasti butuh alat, ya, moda, ya. Salah satunya adalah transportasi tadi. Nah, jalur transportasi itu sebenarnya ada 5. Ya, yang pertama dia melalui jalan raya, kemudian rel, darat, ya, itu termasuk darat. Kemudian ada udara, ada pipe ya namanya atau pipa ya. Kemudian ada laut ya menggunakan kapal. Nah, kalau masing-masing jalur itu punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kita sebenarnya di Sumatera Barat ini kan sudah punya semuanya ya. Untuk jalur darat kita punya jalan ya, tapi konturnya itu logistiknya kendalanya di situ. Yang pertama dengan masalah jalan yang sudah selalu naik turun ya. Geografi ya geografinya ya, betul. Perbukitan ini ya. Ya, kemudian rawan terhadap bencana. Betul. Misalnya kalau seperti ini hujan-hujan ya, tiba-tiba ada longsor banjir, atau banjir longsor, ya, itu akan menghambat gerakan barang tadi sehingga sampainya ke tangan konsumen akan ada cost yang kita keluarkan. Dan si konsumen itu dia mau nggak mau akan bersedia mengeluarkan cost tadi karena dia dibebankan ke situ kan. Yeah. Terus kemudian kalau untuk jalur kereta api, nah kita kan jarang menggunakan di Sumatera Barat. Kalau di Sumbar memang belum ada ya. Ada tapi nggak banyak ya Uni ya. Banyak ya. Cuman kereta api di sini kan atau yang rel itu kan untuk perpindahan orang, bukan barang ya. Nah, terus kemudian kalau laut ini kan dia khususnya untuk perdagangan internasional biasanya. Dan kita juga punya Teluk Bayur yang bisa dimanfaatkan di situ. Cuman kan karena sekarang posisi Teluk Bayur itu yang kurang strategis, makanya orang mencari untuk bongkar muat itu di tempat lain ya, Medan ya, mungkin yang terdekatnya bisa sebut Medan ya Uni ya. Iya, lewat jalur darat ke sini gitu. Itu tergantung kepada siapa yang kos logistiknya, mempertimbangkan kosnya seperti itu. Kemudian udara, kita juga punya BIM. Nah, barang-barang yang biasanya lewat jalur udara itu barang yang butuh penanganan khusus misalnya. Ingin barangnya cepat sampainya. Kemudian barang-barangnya itu juga barang-barang yang jarak jauh ya. Jaraknya itu untuk pengirimannya itu karena jauh, makanya dia butuh udara untuk pengirimannya. Tapi tentu kosnya juga tinggi di situ. Pastinya itu mungkin bisa dikatakan untuk akses perpindahan barang yang paling tinggi kosnya Uni ya. Betul. Nah, kemudian ada pipe. Kalau pipeline ya, itu kan menggunakan pipa. Nah, kalau pipa ini kan berarti produknya juga terbatas. Misalnya minyak. Lebih spesifik mentah, ya. Kemudian gas, ya. Dan itu juga pembangunan infrastrukturnya juga tinggi. Mahal ya. Dan kita tidak ada di sini ya. Nah, ada sih mungkin kayak dari Teluk Bayur itu hanya untuk di depo Teluk Kabung ya kita ya, untuk bahan bakar minyak ya Uni. Ya, kemudian semen curah mungkin juga ya. Untuk transfer ke semen Padang, betul. Baru itu ya Uni yang ada jalur pipa untuk saat ini ya di Sumbar ya. Karena kita nggak punya minyak di sini ya. Nah, kalau untuk logistik kita yang menjadi kendalanya memang itu saja untuk via darat tadi, kebencanaan, sehingga nanti untuk perpindahan barang itu agak terhambat. Nah, itu mungkin kendalanya. Sangat menarik, artinya kita memang kalau bicara fakta, jujur kalau untuk kondisi perkembangan industri di Sumbar kita kan memang tidak sekuat provinsi lain ya, masih mulai merakak, oke lah kalau perdagangan. Artinya tentu kita berharap dengan adanya prodi jurusan prodi logistik di PNP ini mampu menghadirkan milenial atau anak muda baru yang nanti ketika mereka tamat, mereka sudah selesai menuntut ilmu di kampus, artinya apalagi tadi kan jurusannya kalau di PNP kan itu vokasi. Mereka dianggap, bisa kita katakan mereka dan dianggap lebih siap tempur untuk masuk dunia kerja gitu ya. Apakah kita bisa menitipkan harapan itu kepada mereka? Tentunya harus ada peran serta semua pihak ya Uni ya. Ya, semua pihak terkait harus terlibat. Termasuk di situ mungkin saya bisa jelaskan juga profil dari lulusan kami ini sebenarnya anak-anak ini mau dijadikan apa, atau tamatnya mereka mau kemana gitu ya. Yang pertama ada 6 sebenarnya lulusan dari prodi logistik perdagangan internasional ini. Yang satu adalah supervisor role in export import. Jadi dia di situ adalah tugasnya membuat semacam menjadi ahli dalam bidang ekspor impor ya. Karena kita memang tujuannya prodinya kan
logistik perdagangan internasional betul. ya. Jadi kita lebih fokusnya ke ekspor impor di situ. Kemudian yang kedua adalah supervisor logistik internasional dan supply chain. Nah, ini dia punya kemampuan nanti membuat perencanaan, kemudian mengendalikan masalah yang berhubungan dengan cost dari logistik tadi. Jadi kalau cost logistik itu mahal, itu kenapa dia bisa mahal? Dia bisa melakukan analisis di situ. Kemudian ada yang ketiga warehousing and inventory control. Itu kita mempertahankan berapa dia punya kemampuan bagaimana cara menghitung misalnya barang itu stoknya harus berapa. Untuk Misalnya beras penyimpanan ya di Sumatera Barat kita mempertahankan stok itu beras supaya harga beras itu tidak naik misalnya seperti itu. Dan mereka harus mampu untuk membuat analisis. Terus kemudian mereka juga ahli pergudangan ya, menata layout gudang itu seperti apa, memisahkan barang yang berbahaya dengan barang kebutuhan pokok itu seperti apa. Karena sekarang kan ada istilahnya logistik halal ya. Betul. Nah, logistik halal itu setiap proses perpindahan barang itu dipastikan ada halal halalnya ya, halal-halalnya. Misalnya ini daging yang tidak halal nih, ini daging sapi. Nah, itu bagaimana perlakuannya? Sangat detail nih ya. Perpisahannya. Nah, seperti itu. Terus kemudian mereka juga jadi supervisor research and development. Ya, mereka harus ahli meneliti ya, tentang tingkat-tingkat kebutuhan masyarakat di situ, kemudian membuat perencanaan. Kira kebutuhan masyarakat ini yang cocok sekarang dengan produksi berapa, kemudian mempertahankan hal tertentu yang sesuai dengan perkembangannya. Ya. Terus ada lagi konsultan bisnis. Jadi konsultan bisnis ini tujuannya adalah untuk sebagai tempat orang berkonsultasi kalau dia punya bisnis, termasuk bisnis ekspor dan impor. Terus yang terakhir adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini juga melatih mereka untuk mereka harus mampu menjadi seorang yang siap pakai dan berbisnis logistik dan perdagangan internasional. Berarti tujuan dan strategi dari prodi logistik itu paket lengkap nih ya. Kalau kita dijabarkan itu artinya memang betul-betul disiapkan mereka yang lolosan dari sana itu punya kualifikasi yang tadi seperti disebutkan gitu. Betul sekali. Kalau untuk di Sumbar memang baru saat ini PNP yang punya ya Uni jurusan itu ya. Kami yang perdana. Mungkin berarti ini sudah angkatan ke berapa untuk? Baru angkatan pertama. Semester kedua. Ya. Jumlah mahasiswa sekarang sudah berapa orang? 58. Kita hanya menerima 2 kelas dulu nih. Oh iya, karena baru ya Uni. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang dan lebih banyak lagi ya Uni. Mudah-mudahan. Berarti cukup menarik ya Uni ya, jurusan yang tadi sebelum Uni jelaskan saya pikir logistik itu sangat sempit pikiran saya ya. Mungkin juga Dusan Batanang punya asumsi logistik itu jurusan apa gitu. Karena kan kalau yang familiar beredar di umum itu kan kalau jurusan ekonomi atau apa itu kan hukum ya, jurusan yang lebih luas jangkauannya, lebih fleksibilitinya lebih oke. Ternyata ketika kita menjabarkan jurusan logistik itu sebenarnya bukan hal yang kecil ruang lingkupnya Uni ya. Justru kalau dengan kondisi perdagangan yang sekarang itu jurusan logistik punya peranan yang cukup penting Uni ya. Sangat penting. Karena perpindahan barang itu bisa kemana-mana dan apalagi sekarang perdagangan tidak hanya secara konvensional, artinya marketplace, online, dan perdagangan jasa juga kita bisa mengakses perdagangan dari mana saja dan artinya keberadaan kapanpun keberadaan ilmu logistik sesuatu hal yang mungkin ke depan akan sangat diperlukan. Iya. Kira-kira bagaimana alumni logistik bisa berkontribusi untuk perdagangan Sumatera Barat? Ya, tadi sudah dijelaskan dari 6 profil yang sudah kita lahirkan. Kami dulu kan mendirikan prodi logistik ini karena kita melihat peluang. Melihat peluang dengan perkembangan perdagangan di Sumatera Barat dulu konteks kita di awalnya. Tapi kalau misalnya hanya untuk Sumatera Barat, itu mahasiswa kita alumninya pasti sangat terbatas ya untuk memasuki dunia kerja. Nah, akhirnya apa kira-kira yang logistiknya itu yang cakupannya internasional. Akhirnya memang nomenklaturnya disediakan waktu itu, logistik perdagangan internasional. Ya, harapannya anak itu bisa pola pikir dan ini jangkauannya lebih luas ya, tidak hanya skop lokal ya. Iya. Jadi perusahaan yang membutuhkan itu pun nanti adalah perusahaan yang skopnya juga internasional untuk anak-anak. Ada satu hal yang menarik Uni, sebagai kampus ya akademik yang memang lebih
konsen ke vokasi ya, atau memang yang lebih nilai prakteknya lebih dominan itu. Ya. Kalau untuk prodi logistik sendiri itu untuk mereka yang anak-anak magang itu biasa di mana Uni diterjunkan? Ya. Jadi kan ini baru Mhm. semester 2 Berarti ya. belum ya, Belum tapi ya. maksudnya Iya, ke depan nanti planningnya akan ya. di mana begitu? Jadi kita sudah merencanakan untuk kampus sekarang ini ada namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Jadi mereka ini nanti magangnya ada 1 semester ya di luar prodi Oke. atau 2 semester di luar perguruan tinggi. Jadi memang betul-betul mereka itu magang di logistik, perusahaan-perusahaan logistik yang dibutuhkan. Nah, sebelum kita magang itu berarti kan kita harus tahu dulu nih tempatnya di mana. Iya, Nah, makanya betul. kami sekarang ini sedang berkecimpung untuk mengadakan semacam MOU, MOA, termasuk dengan Dinas Perdagangan di sini Iya, juga betul. kemarin gitu ya. Terus kemudian memperbanyak itu supaya nanti anak-anak ini bisa magang paling kurang ya untuk mengetahui ini perusahaannya sudah qualified dan mereka siap pakai. Biasanya anak-anak ini kalau sudah magang, kalau prestasinya bagus di situ, mereka langsung direkrut. Nah, itulah yang akan kita manfaatkan nanti dari kerjasama-kerjasama yang akan terus kita lakukan. Seperti itu. Sampai hari ini atau sejauh ini apa ya, hubungan dengan pemerintah daerah sendiri terkait dengan jurusan logistik yang baru ataupun dengan jurusan lain yang Politeknik Negeri Padang sudah punya itu apa saja Uni? Kerjasamanya, Iya, betul. aduh udah banyak sekali ya. Banyak ya Uni ya. Banyak sekali. Dan yang untuk khususnya di prodi logistik sendiri kemarin itu eh, praktisinya kita libatkan ya untuk dunia Oke. logistik ini ada beberapa perusahaan besar di Jakarta itu untuk logistik kita libatkan praktisinya untuk mengajar. Kemudian kita sudah kerjasama juga dengan ALFI, ya, Asosiasi Logistik and Forwarder Indonesia. Terus Sembada Pertama, kemudian Jabar Logistik, Dinas Perdagangan. Ada beberapa lagi perusahaan, Papindo ya organisasi, terus kemudian JNE, itu kan semua logistik Betul ya, ya. PT Pos. eh, Sudah banyak sekali ya kerjasama yang sudah kita lakukan. Jadi itu modal kita sebenarnya untuk selalu melibatkan mereka, apakah itu dalam proses belajar mengajar, apakah nanti sebagai tempat praktek mahasiswa, kemudian untuk membantu kita dalam menyusun kurikulum, yang selalu kita update. Jadi nanti kemarin ya pada saat kita mendirikan prodi itu sebelum perkuliahan dimulai di semester 1 itu kita mengundang revisi tadi, ini apakah kurikulum kami ini sudah update belum? Dan mereka ikut untuk menyusun kurikulum kami. Jadi alhamdulillah untuk prodi logistik perdagangan internasional itu kurikulumnya sudah kurikulum yang betul-betul dibutuhkan oleh dunia industri. Menarik Yun. Ini ada satu yang nggak tahu ya apakah ini nanti bisa terwujud atau tidak. Artinya sebagai pihak akademik yang memang spesifik membahas atau menyediakan ilmu untuk logistik, kira-kira apakah di PNP sendiri punya semacam coaching klinik yang nanti bisa memfasilitasi pelaku usaha perdagangan, industri ya nantilah di luar di Sumatera Barat khususnya Uni ya. Kita bicara skop lokal dulu karena kita kan tujuannya pasti ingin memajukan perdagangan di industri di Sumatera Barat. Punya coaching klinik yang mungkin nanti bisa memberikan, karena tadi kan seperti ini bilang teman-teman dari PNP punya akses ke mana-mana yang ada benang merah berhubungan dengan logistik. Pernah direncanakan atau belum atau gimana nih kira-kira? Itu adalah salah satu dari misi kami sebenarnya ya. Coaching klinik itu tadi hubungannya dengan luaran atau profil dari lulusan kita sebagai tenaga konsultan. Jadi untuk saat sekarang kita memang merencanakan itu untuk pembukaan semacam tempat konsultasi untuk bisnis ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam jangka waktu dekat ya. Kemudian kita juga akan membangun laboratorium mini ya seperti warehousing gitu ya, pergudangan yang betul-betul mencerminkan gini loh layaknya gudang sebenarnya. Kemudian ini layoutnya yang gudang itu, gini penempatan barangnya di gudang, ini pengelolaan gudang seperti itu. Nah ini bisa kita jadikan sebagai tempat mini labor ya untuk di logistik perdagangan internasional. Nah yang coaching klinik tadi itu adalah salah satu dari rencana yang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini ya. Karena memang sebenarnya proses logistik tadi ya kita cerita ya nih ya dasar katanya perpindahan barang. Kita mungkin bisa sama-sama sepakat
daerah-daerah yang industrinya bisa tembus sampai kemana-mana dan perdagangannya bisa sampai menembus market internasional, pasti mereka tuh sudah kuat basicnya di logistik gitu kan. Sementara kita di Sumbar, katakanlah oke, kita punya barangnya, kita punya bahan mentah atau punya aset yang mungkin kita bisa kelola untuk bisa kita jual atau kita bisa bikin industri, tapi kalau kemampuan kita untuk mengolah logistik itu sangat minim, susah untuk bisa menembus pasar yang jangkauannya lebih luas, Uni, ya. Betul, betul sekali ya. Kalau untuk di Sumatera Barat kan kita rata-rata menggunakan jalur darat tadi untuk Betul, pergerakan barang itu ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa yang menjadi kendala itu sebenarnya adalah kondisi alam kita. Kemudian ada satu lagi BBM yang sering macet gitu ya. oke, bahan bakar. Bahan bakar Ketersediaan bahan ini bakar ya yang ketersediaan bahan kadang bakar. tidak selalu lancar, Uni, ya. Betul. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebenarnya itu kan tanggung jawab bagaimana Betul, ketersediaan BBM itu jangan sampai nanti proses logistik barang itu apa namanya terhambat. Yang untuk BBM itu kan dia masih pakai BBM subsidi ya solar betul. itu. Nah, Untuk truk-truk besar, Uni, ya. betul. Nah, itu jadi kalau terhambat itu kan biaya tinggi oleh truk, kemudian nanti biaya itu nanti dibebankan si si pengusaha Pelaku tadi usaha, ya. ke konsumennya. Akhirnya harga jual barang juga termasuk jadi melambung, Iya, Uni, ya. jadi mahal. Itu kendalanya ya, sekarang ini. Artinya sebenarnya kalau keberadaan Politeknik Negeri Padang dengan jurusan logistik yang memang baru ini, nanti mungkin ke depannya bisa berkembang sangat luas, bisa sampai nanti punya coaching klinik, itu kan harapannya bisa berdampingan dengan pemerintah daerah, bisa Betul. berdampingan dengan BUMN ataupun lembaga-lembaga yang memang eksis di bidang perindustrian dan perdagangan untuk bisa memajukan perkembangan perdagangan industri di Sumatera Barat, Uni, ya. Betul, betul sekali. Ya, kita kalau kalau apa namanya mengelola sebuah prodi atau jurusan itu tidak bisa sendiri ya. Kita harus melibatkan semua pihak. Apalagi kita sebagai prodi baru ya itu pasti membutuhkan masukan, input dari stakeholder yang terkait termasuk di sini pemerintah, kemudian pelaku usaha ya, masyarakat. Nah, itu nanti akan kita akomodir. Bagaimana nih dengan prodi ini? Bagaimana kelanjutannya? Seperti apa misalnya? Nah, seperti Oke. itu. Yang menariknya begini, Uni. Misal nih ya, ada lulusan Batanang atau teman-teman warga Sumatera Barat yang saat ini mungkin kita bisa katakan sebagai pelaku usaha perindustrian dan perdagangan, Ya. sedang merintis usaha yang mungkin ingin menembus pasar yang lebih luas, mungkin pasar luar provinsi atau nanti bisa international market. Itu ketika nanti butuh informasi atau butuh akses, bisa mungkin salah satunya main-main ke PNP, Uni, ya. Boleh, boleh. Karena tadi kan Uni bilang PNP sendiri punya akses kemana-mana yang terkait dengan logistik ya, dari Iya, ada semacam JNE atau mungkin apa ya, instansi-instansi lain yang memang erat kaitannya dengan keberadaan logistik, Uni, ya. betul. Tapi PNP sendiri membuka tangan ya, kalau ada yang Oh, mungkin sangat, sangat. mau datang silaturahmi, diskusi atau mungkin ada tertarik kerjasama, Ya, bisa, Uni, ya. bisa, bisa. Itu yang kita butuhkan mungkin ya. Karena pada saat sekarang ini segala sesuatu yang eh, mengupgrade prodi kami itu kami Betul, terima. Ya, membuka apapun tangan dengan terbuka, Uni, ya. betul membuka tangan ya. Jadi Dusun Abatanang ini menarik ya. Mungkin Dusun Abatanang yang mendengarkan obrolan kita dengan Uni Yosi hari ini. Mungkin Dusun Abatanang merupakan seorang pelaku usaha, pedagang, pebisnis, entrepreneur atau apapun yang bergerak di bidang usaha yang membutuhkan logistik atau perpindahan barang, Uni, ya. Ingin diskusi mungkin atau ada punya penawaran-penawaran kerjasama yang bisa menghasilkan cuan atau prospek positif, Uni, ya. Ya, Bisa mungkin langsung ke program studi logistik logistik di perdagangan Politeknik Negeri logistik Padang, lokasinya di kampus Unan Limau Manis ya, Manis. Uni, ya. Tapi itu kita masih boleh menyebut kampus Unan atau memang terpisah sebenarnya? Kampus Politeknik Negeri Padang. Oke, maaf saya ralat ini. Jadi sebenarnya kampus terpisah ya. Kampus Jadi terpisah. kampus Politeknik Negeri Padang di Limau Manis Andalas ya. Maksudnya masih dalam area satu area Kampus, dengan kampus Unan, Uni, iya ya. betul, betul. Masih Nanti satu kita akan area. alamat kampus kita akan tautkan nanti di tayangan YouTube kita, Uni. Boleh. Menarik ya, Uni, ya. Eh, tapi pasti artinya kampus PNP sendiri punya apa ya, harapan dan optimis ya, Uni, ya, untuk perkembangan jurusan prodi logistik sendiri ya ke depannya. Ya, sangat ya, karena kita melihat peluang tadi. Peluang itu kita lihat dari yang pertama dari tingkat perkembangan perdagangan dulu ya di Oke, skop betul. Sumatera Barat.
kemudian pola dari belanja orang ya sekarang ini. Belanja itu kalau mereka hanya berbelanja, tidak ada pengangkutannya, transportasinya, pasti tidak akan sampai barangnya kan. Terus kemudian kita punya infrastruktur yang menunjang juga seperti pelabuhan, port ya, kemudian bandara, jalan raya yang menunjang. Nah itu juga akan membuat sarana prasarana tadi akan membuat proses logistik itu bisa berjalan dengan lancar. Ini merupakan satu hal yang cukup menjadi perhatian penting saat ini, karena Uni bilang tadi kan konsumen zaman sekarang mereka tuh lebih suka duduk manis di rumah, apapun kebutuhan datang sendiri. Artinya kan butuh pengangkutan seperti yang dibilang logistik yang sangat punya peranan penting kalau kondisi sekarang. Beda dengan zaman dulu yang cara perdagangan konvensional mesti datang ke pasar, beli sendiri. Kalau sekarang udah tinggal di jari, semuanya butuh apapun, duduk manis di rumah, datang sendiri barangnya. Berarti salah satu pemicu pentingnya program studi logistik adalah tren konsumsi masyarakat yang mulai berubah, ya. Dari cara belanja konvensional berubah kepada cara belanja online atau marketplace yang tinggal duduk manis di rumah, datang diantar ke rumah langsung. Kemudian juga bisa tambahkan sedikit untuk Sumatera Barat sekarang sudah mulai concern lagi ya untuk ekspor ya. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi logistik perdagangan internasional itu juga ke sana itu membantunya nanti dalam proses ekspor. Kemudian ini logistiknya yang tepatnya di mana gitu. Kemudian kita kalau ada kendala pelaku-pelaku ekspor itu kita bisa dia membantu ya untuk mencarikan semacam informasi ini logistiknya yang efektif, yang cost-nya rendah itu bisa berkonsultasi gitu atau bisa memberikan bertanya ya ke orang yang akan kita rekomendasikan nanti gitu. Saran-saran Uni nih sebagai pihak akademisi ya untuk peningkatan perdagangan di Sumatera Barat sendiri, Uni. Ya, kalau untuk perdagangan ya, yang pertama kita menyarankan perbaikan accessibility. Mungkin ketersediaan akses itu sudah ya, ketersediaan akses jalan misalnya. Tapi bagaimana supaya proses logistiknya tidak terhambat. Nah, kalau untuk tadi ada bencana, misalnya seperti tanah longsor, apalagi gunung meletus ya, atau erupsi kemarin ya, atau banjir ya, seperti itu kan berarti tidak bisa kita prediksi ya. Tapi bagaimana supaya itu bisa kita minimalisir. Artinya kita harus punya jalan alternatifnya. Ya. Kalau pembangunan tol itu juga sangat menunjang ya untuk proses perpindahan barang yang lebih lancar. Kalau misalnya kita lihat di Lembana itu ya misalnya kalau ada truk kontainer yang lewat itu kan semua orang pada menghindar semua ya. Dan itu sangat berisiko sekali. Nah, kemudian lewat setinja laut misalnya seperti itu jalannya yang luar biasa. Hujan lebat longsor di sana sudah sering nggak bisa jalan lagi Uni, putus jalannya. Putus ya. Jadi aktivitas dari logistik itu juga akan terhenti gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua memperbanyak transaksi non tunai. Cashless ya. Cashless. Artinya di sini di setiap kabupaten kota itu kan sekarang misalnya kita contohkan di Padang itu mungkin sudah banyak yang menggunakan. Tapi kalau untuk daerah lain bagaimana? Masih rendah. Saya pun masih rendah. Betul. Jadi ada transaksi non tunai. Ada tidak seimbang lah namanya ya proses transaksi non tunai. Itu sebenarnya adalah hal yang menguntungkan buat customer. Pola belanja orang sekarang kan sudah berubah. Nah seperti itu. Terus kemudian menjaga kemitraan ya antara UMKM itu dengan pelaku-pelaku atau pebisnis besar. Nah, biasanya untuk UMKM itu sendiri, untuk bisnis perdagangan konteksnya internasional, dia tidak bisa sendiri. Karena dia tidak punya informasi yang cukup, tidak punya mitra yang baik ya dengan perusahaan besar yang atau importir yang ada di negara tujuan misalnya. Kemudian mereka juga artinya kurang pengetahuan ya untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya proses ekspor impor itu kan membutuhkan informasi, butuh pembelajaran. Kemudian orang tidak langsung percaya kalau kita ini adalah orang yang akan mampu ya untuk melakukan ekspor. Nah, artinya di sini bahwa dengan kita memperkuat kemitraan antara UMKM dengan pelaku ekspor tadi, nah itu akan mempermudah kegiatan ekspor. Jadi dibangun trust ya. Jadi betul. Langkah awalnya harus begitu dulu ya. Iya, dan kemudian yang jadi kendala sih selama ini untuk proses perdagangan internasional itu adalah ketidakmampuan UMKM ini misalnya kalau kita ingin upgrade dia untuk ekspor,
dia tidak bisa menyediakan barang dalam kontinuitas yang tinggi gitu. Misalnya kalau sekarang orang pesan 1 kontainer, dia bisa misalnya mengakomodir. Tapi bulan berikutnya orang minta 3 kontainer, apakah dia Tidak masih sanggup mampu? lagi. Nah, akhirnya barang terhenti ya. Nah, jadi importer itu dia pasti akan cari eksportir lain. Ya, memang kemampuan dia untuk continue itu ada Uni ya. Betul, betul. Terus kemudian apa namanya fokus ke hilirisasi pertanian ya. Jadi petani itu bukan hanya untuk bertani, tapi dia juga harus bisa menghasilkan produk yang siap untuk dijual dan dia siap untuk diekspor. Nah, ya mungkin itu ya yang bisa kita lakukan untuk perbaikan perdagangan. Menarik, artinya itu dari sudut pandang Uni sebagai pihak akademisi yang memang Politeknik Negeri Padang sendiri punya jurusan yang spesifik mengurusi logistik Uni ya. Tapi Ya. dari semua poin-poin yang disampaikan itu memang sebenarnya analisa atau kajian yang sebenarnya kalau memang mampu kita mewujudkannya, ya optimis untuk perkembangan perdagangan dan industri di Sumatera Barat bisa maju lebih besar Uni ya. Betul. Tambah lagi sekarang ada regulasi yang tidak, yang justru akan menghambat ya. Itu kenapa kita sederhanakan saja. Betul. Perizinannya juga seperti itu. Itu kan cost-nya itu yang akan kita pertimbangkan nanti. Ya. Regulasi salah satu aspek yang punya peranan penting ya Uni untuk perkembangan perdagangan industri, karena ya kadang pelaku usaha kalau dapat regulasi yang memberatkan, apalagi kalau cost-nya tinggi, nggak mau mereka. Iya, betul sekali. Menyulitkan sekali sebenarnya. Iya, betul. Ya, ini sentilan mudah-mudahan bagi pihak-pihak yang mungkin terkait ya Uni ya, yang mungkin ada kewenangan untuk membuat regulasi ya, Mbok ya jangan menyulitkan pelaku usaha dan pedagang Uni ya. Harapannya ke depan berarti kita titipkan kepada pemerintah atau instansi yang berkecimpung di sana. Iya, betul. Uni Yosi, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini kan sesuatu yang menarik ya. Jadi informasi yang kita sampaikan di sini Dusan Abatana tidak hanya berkaitan membahas perindustrian dan perdagangan di Sumatera Barat atau di daerah kita, tapi juga memberikan informasi terkait opsional atau pilihan pendidikan buat anak-anak. Jadi membuka cakrawala berpikir kita buat Dusan Abatandang yang punya anak-anak, keluarga, Dusana atau teman-teman yang mungkin masih bingung nih mau pilih jurusan apa, atau mungkin ada ketertarikan ke sana tapi tidak memahami, oh ternyata ada jurusan program studi logistik yang dimiliki oleh PNP Uni ya. Salah satu pilihan Uni. Mohon maaf, selain untuk jalur reguler, Politeknik Negeri Padang juga menyediakan jalur masuk mandiri Uni. Ada, itu yang terakhir kita lakukan. Terakhir ya, berarti sama dengan kampus-kampus negeri lainnya ya? Sama, cuma sekarang ini kita dengan universitas itu sama tesnya. Oh sama, berarti kalau untuk jalur SNBT itu pilihannya ada ya Uni ya untuk jurusan? Sama, ya, ada ya? Ada di situ nanti. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjutnya, itu nanti bisa lewat web kami itu informasinya. Penerimaannya kapan, ujiannya kapan, gitu. Kemudian apa-apa saja tesnya, itu ada di situ semua. Jadi buat anak-anak semua, adik-adik, Dusana yang lagi cari-cari jurusan, ini mungkin jurusan program studi logistik perdagangan internasional bisa menjadi salah satu opsi ya Uni ya. Iya, betul. Terima kasih Uni Yosi. Ini kebiasaan kita di Batandang, ini saya sendiri sebagai host biasanya sebelum closing selalu meminta bukan kata terakhir ya, artinya mungkin quotes, mungkin closing statement lah dari tamu, boleh pesan atau mungkin apapun itu yang mungkin ingin disampaikan kepada Dusan Abatana yang mendengar, mudah-mudahan punya manfaat. Apa Uni quotes hari ini? Oke, ini berkaitan dengan prodi aja ya. Boleh, terserah apapun. Tamunya bebas, bebas hari ini. Terima kasih Rani. Kita menghimbau, mengajak lah misalnya adik-adik semuanya yang berminat ya untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri Padang. Kita ada prodi baru, logistik perdagangan internasional yang baru 2 semester jalan, dan kebetulan besok kita juga harus menerima mahasiswa baru dan bisa menjadikan prodi logistik perdagangan internasional menjadi pilihan utama untuk pilihan adik-adik semua, karena ini menjanjikan atau memberikan manfaat yang luar biasa dan dalam memasuki dunia kerja. Yakinlah ya bahwa mahasiswa kita yang ada di Politeknik itu semua rata-rata mereka waktu tunggu untuk mendapatkan kerja itu sangat pendek. Jadi mereka biasanya sudah dikontrak dulu atau sudah dilirik dulu oleh industri bahwa memang mahasiswa ini layak untuk diterima di tempat kerja.
Itu aja Uni. Ya. Yakin nggak mau nambah? Cukup deh. Oke, terima kasih Uni Yosi Suryani yang merupakan Kepala Program Studi Logistik Perdagangan Internasional Politeknik Negeri Padang Uni ya. Ya, betul. Menarik sekali omongan kita bincang-bincang hari ini. Informasi yang kita sampaikan juga mudah-mudahan merupakan informasi yang punya manfaat besar buat dosen yang mendengarkan hari ini Uni ya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk program studi logistik Politeknik Negeri Padang sudah berkenan hadir di podcast Batandang hari ini Uni. Sama-sama, Rani. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi apa yang kita omongan tadi mungkin bisa terwujud ke depannya Uni ya, harapan-harapan dan ekspektasi kita ke depan. Ya. Sukses selalu untuk Politeknik Negeri Padang Uni ya. Terima kasih. Mohon maaf jika obrolan tadi mungkin ada yang tidak pada tempatnya. Iya. Kita bisa ngobrol lagi dan bincang-bincang di lain kesempatan Uni ya. Baik, siap Rani. Nusantara Batandang, demikian tadi obrolan kita dengan Uni Yosi Suryani dari Politeknik Negeri Padang. Harapan kami dari tim Batandang, semua informasi punya manfaat luas, tersampaikan kepada masyarakat banyak Uni ya. Jangan lupa untuk Nusantara Batandang subscribe dan like channel YouTube kita di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Juga ada Instagram, juga ada Facebook dan TikToknya. Semua informasi terkait perindustrian dan perdagangan kita posting di sana Uni. Jadi apapun informasi yang mungkin masyarakat butuh untuk akses bisa lewat sana. Terus anak Batandang, terima kasih untuk selalu menyimak podcast kita. Saya Rani, host Batandang hari ini beserta tim dan kru dari Batandang. Mengucapkan terima kasih selalu menyimak podcast kita. Mohon maaf jika ada salah-salah dan jangan dalam pengucapan. Kita ketemu di lain waktu. Saya Rani pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.